Pemirsa, khususnya bagi Anda pengguna KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung harus punya stok sabar sebanyak-banyaknya. Karena KRL jalur hijau tersebut berkali-kali ngaret dari jadwal seharusnya hingga memicu penumpukan di stasiun. Dan seperti inilah kondisi stasiun Tanah Abang di jalur arah Rangkas Bitung semalam. Lautan ribuan penumpang berjejal antre di peron 5 dan 6 stasiun. Meski lelah sepulang kerja, mereka terpaksa untuk jalan berdesakan demi bisa naik KRL pulang ke rumah mereka. Pemandangan bejubel seperti ini kerap terjadi di stasiun Tanah Abang di saat jam sibuk berangkat dan pulang kerja. Kondisi tambah parah saat terjadi keterlambatan kereta, mengakibatkan penumpukan penumpang di peron stasiun. Beberapa waktu lalu viral di media sosial. Kericuhan saat puluhan penumpang berebut masuk gerbong wanita mengakibatkan beberapa penumpang terjatuh. Pengguna KRL berharap ada penambahan jumlah KRL di rute ini. Pagi ini pemirsa, KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung keberangkatan pukul 7.21 kembali ngaret hingga 20 menit. Penumpang pun ramai mengeluh di media sosial. Sudah ada rekan Naura Syafikah di stasiun Tanah Abang. Naura, mengapa rute jalur hijau ini kerap chaos dan juga sibuk? Ya, selamat siang Camar dan pemirsa. Pada siang hari ini kami sudah berada di stasiun Tanah Abang, khususnya berada di peron 5 dan 6, di mana ini adalah keberangkatan ke Rangkas Bitung dari stasiun Tanah Abang. Dan tentu saja setiap harinya pagi, kemudian juga sore hari, khususnya pada berangkat dan juga pulang kerja di peron ini selalu ramai oleh penumpang yang menggunakan KRL setiap harinya. Namun memang di saat-saat pukul seperti ini di siang hari tidak terlalu ramai seperti di pagi dan juga di sore hari. Dan seperti yang bisa kita lihat, memang untuk saat ini di stasiun Tanah Abang menggunakan peron 5 dan 6 untuk menuju ke Rangkas Bitung. Sedangkan untuk penumpang yang dari Rangkas Bitung menuju ke stasiun Tanah Abang ini turun di peron 4. Dan untuk saat ini kami akan memperlihatkan kepada Camar dan juga pemirsa seperti apa suasana di siang hari. Memang masih ada beberapa penumpang yang sudah berkumpul di stasiun Tanah Abang saat ini menuju ke Rangkas Bitung. Dan seperti yang kita ketahui, memang dari beberapa penumpang khususnya yang selalu berdesak-desakan berjuang menggunakan stasiun Tanah Abang ini, memang yang dikeluhkan adalah rangkaian yang sedikit dan juga jumlah atau jadwal keberangkatan yang tidak terlalu banyak, di mana memang untuk keberangkatan ke Rangkas Bitung ini untuk rangkaiannya hanya 10 rangkaian saja, dan juga untuk setiap keberangkatan ini di jam sibuk biasanya 30 menit sekali untuk setiap keberangkatan. Namun memang dari KCI dan juga dari KAI masih belum memberikan solusi dan juga informasi apakah nantinya akan diberikan rangkaian tambahan ataupun juga jadwal perjalanan yang lebih banyak untuk mengatasi masalah tersebut, maksud kami. Namun memang dari DJKA hingga saat ini tadi kami menerima informasi dari Satgas Humas Tanah Abang, ini memberikan informasi bahwa untuk mengurangi permasalahan yang selalu dialami setiap hari oleh penumpang yang khususnya berada di peron ini, itu adalah salah satunya memisah antara keberangkatan dan juga kedatangan, di mana memang tadi seperti yang sudah saya sebutkan, memang untuk keberangkatan berada di peron 5 dan 6, kemudian untuk kedatangan ini berada di peron 4. Dan untuk saat ini kami juga masih menunggu beberapa kereta dari Rangkas Bitung untuk menuju ke Tanah Abang, dan nantinya akan kembali lagi ke Rangkas Bitung membawa penumpang yang sudah menunggu untuk keberangkatan di siang hari ini. Sementara itu, Camar. Baik, terima kasih rekan Naura atas informasinya langsung dari stasiun Tanah Abang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, warganet kembali digegerkan dengan aksi penutupan akses jalan. Kali ini seorang warga yang hendak beraktivitas tak bisa melalui satu-satunya akses jalan dari rumahnya di kawasan Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, seorang warga merekam penutupan satu-satunya akses jalan dari rumahnya hingga ke Jalan Bulak Kramat, Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Penutupan ini dengan membuat pondasi tembok yang pastinya akan menutup jalan hingga tidak bisa diakses sama sekali. Sempat terjadi adu mulut saat warga mempertanyakan kenapa jalan yang akan ia lewati malah ditutup tembok. Ia pun berharap agar pembuatan tembok ini tidak dilanjutkan sehingga aktivitasnya nanti tidak akan terganggu dan normal kembali. Angin kencang memporak-porandakan panggung dan puluhan tenda di sebuah acara UMKM di Mamuju, Sulawesi Barat. Akibatnya sejumlah warga panik dan berlarian menyelamatkan diri.
Detik-detik angin kencang merobohkan panggung utama dan puluhan tenda UMKM di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Angin kencang tiba-tiba menyapu sejumlah tenda UMKM milik warga hingga membuat panik. Sejumlah warga yang berada di lokasi berlarian meninggalkan lokasi saat kejadian. Selain itu, panggung utama yang sedianya akan jadi tempat kegiatan Festival Mamuju juga ambruk diterjang angin kencang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski demikian kerugian atas bencana ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Peristiwa bangunan pondok pesantren roboh kembali terjadi dan kali ini di Situbondo, Jawa Timur. Sebuah asrama ponpes santriwati ambruk akibat diterjang oleh angin kencang. Akibatnya 1 orang meninggal dunia. Peristiwa ambruknya asrama putri terjadi di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Syekh Abdul Qadir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi saat para santri putri tengah beristirahat di dalam asrama. Deras yang berlangsung cukup lama disertai hembusan angin diduga kuat membuat sebagian struktur bangunan asrama mengalami kerusakan. Akibat peristiwa ini 1 orang santriwati meninggal dunia atas nama Putri berusia 12 tahun. Jumlah santriwati lainnya mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Besuki, serta di RSUD Besuki dan di RSIA Jatimnet. Kini pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Aibiro Ohwat, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 rumah warga dan 2 diantaranya rusak berat usai tertimpa longsor tebing setinggi 100 meter. Longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung seluruh penghuni bisa menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Inilah detik-detik saat longsor menerjang pemukiman warga di Kampung Pamokoan, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim. Tebing setinggi puluhan meter longsor akibat hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Warga panik khawatir ada pemilik rumah yang berada di sana. Akibat longsor, 5 rumah warga hancur tertimbun material tanah. Sementara 2 rumah lainnya rusak berat pada bagian belakang. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pemilik rumah dibantu warga menggali tanah dengan alat seadanya untuk mencari barang berharga yang bisa diselamatkan. Sebanyak 37 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat kerabat yang lebih aman